Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novitasari, NIM 1930 60 4113 dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf dari kelas Majalah 1 angkatan 2019. Baiklah, langsung saja saya di sini akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup komunikasi bisnis. Yang pertama, pengertian dari komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang lazim digunakan dalam bisnis. Adapun komunikasi nonverbal merupakan proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Yang kedua, konsep dasar dan peran komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan adanya komunikasi, manusia bisa saling berhubungan dengan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan adanya komunikasi tersebut, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil. Begitupun dengan sebaliknya, kurang atau tidak adanya komunikasi, suatu organisasi atau suatu bisnis dapat macet dan berantakan. Yang ketiga, tujuan komunikasi bisnis. Secara umum, ada 4 fungsi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Yang keempat, komponen-komponen komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikator, yaitu subjek yang menerima pesan informasi atau berita. Yang kedua, pesan, yaitu penyampaian berita. Yang ketiga, komunikan, yaitu subjek yang menerima pesan yang dituju. Yang keempat, respon atau tanggapan. Yang kelima, media, yaitu alat yang ditunjukkan untuk menyampaikan berita. Yang kelima, selanjutnya, jenis-jenis komunikasi bisnis. Yang pertama, komunikasi internal, yaitu komunikasi bisnis yang sifatnya internal atau dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan. Yang kedua, komunikasi eksternal, yaitu proses komunikasi yang dilakukan terhadap pihak lain atau pihak eksternal. Yang ketiga, komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang sering terjadi antara karyawan dalam tingkat yang berbeda, maksudnya antara atasan dan bawahan ataupun antara bawahan dan atasan. Yang selanjutnya, yang keempat, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara karyawan dalam satu jabatan atau posisi serta biasanya dalam satu departemen. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.